Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristian Sitra Bisinaga. Saya dari kelas Teknik Informatika A dengan NIM akhir 033. Saya di sini perwakilan dari teman-teman saya, yaitu dari kelompok 6, yang beranggotakan saya sendiri. Lalu ada teman saya Satria Muhammad Yuda dengan NIM akhir 035. Lalu ada Muhammad Ramzi dengan NIM akhir 037. Selena Narda dengan NIM akhir 061. Di sini saya akan menjelaskan tentang game kami yang sudah kami buat, seperti yang dapat dilihat di layar ini. Itu tentang game ular dengan dengan mengaplikasikan materi dari graph. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kami mengaplikasikan materi graph ke dalam game kami. Ya, seperti yang dapat kita lihat tadi, eh, desain akhir dari game kami yaitu seperti ini tampilan akhirnya, yaitu yang berisi latarnya, skor, apel, dan ularnya, badan dari ular itu sendiri. Jika dilihat seperti ini, maka masih kurang terlihat bagaimana kami mengaplikasikan materi graph yang sudah diajarkan. Namun apabila bentuk dari mapnya diubah seperti ini, maka akan dapat terlihat bahwa sebenarnya background yang kami gunakan atau latar yang kami gunakan ini sebenarnya berupa sekumpulan graf yang berhubungan satu sama lain dengan pengecualian badan dari ularnya itu sendiri. Badan dari ular ini berupa directed graph atau graf yang berarah, yang berbeda dengan graf-graf yang lain. Graf-graf yang lain ini kan berupa undirected graph ya, atau graf yang tidak berhubungan. Jadi mereka bisa kemanapun, berbeda dengan badan dari ularnya, yang mana badan dari ular ini hanya bisa mengarah ke bagian depannya, bagian ular depannya, dan kepala dari ular ini hanya bisa mengarah ke segala arah kecuali ke arah ke arah badannya itu sendiri. Lalu ada yang berbeda juga, yaitu dari vertex-vertex yang berada di pinggir, ini tidak memiliki edge atau tidak memiliki garis keluar, tidak memiliki hubungan ke graf yang ada di luar. Jadi kami ingin membuat dua kondisi game over atau kondisi dari game di mana game akan berhenti dan menunjukkan nilai game over apabila yang pertama kondisinya yaitu uh, ularnya ini atau graf yang sudah kita hubungkan ini mencoba menghubungkan kembali dengan graf yang sudah terhubung, atau dengan bahasa lainnya kepala dari ularnya ini mencoba memakan bagian dari ularnya itu sendiri. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bagian kepala ular ini bisa kemanapun, kecuali ke badan dari ularnya itu sendiri. Apabila hal tersebut dilanggar, maka akan muncul logika game over. Lalu kondisi kedua yaitu apabila kepala dari ularnya ini, kepala dari grafnya ini, mencoba keluar dari mapnya. Ya kan di sini, seperti yang saya sudah sebutkan tadi juga, vertex-vertex yang berada di pinggir ini tidak menghubungkan dengan vertex yang ada di luar. Jadi dia hanya dibatasi di sini saja. Apabila dia masih mencoba untuk keluar, maka akan muncul logika game over. Lalu selain game over, kami juga menambah logika untuk menambahkan skor, yaitu dengan hmm, dengan menghubungkan graf yang sudah ada kepada graf baru, yaitu graf apel. Dan untuk mencapai graf apel, tentu saja user tidak bisa langsung bergerak miring seperti itu. Namun user harus melewati graf-graf yang menghubungkannya. Bisa lewat sini, atau bisa lewat sini, bisa lewat sini. Jadi tidak bisa langsung miring. Nah, apabila graf itu sudah dimakan, apabila apelnya ini sudah dimakan, maka hitungannya eh, kepala dari graf ini akan menghubungkan dirinya dengan graf apel, maka panjang dari graf akan bertambah. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang hubungan game Snake atau hubungan game ular kami dengan materi graf. Yang kedua, saya akan presentasikan tentang source code dari game yang sudah kami buat.
Dalam untuk bahasa dari gamenya ini kami menggunakan bahasa Python dengan library Pygame. Karena dengan Pygame ini kami bisa dengan Pygame ini dapat mempermudah kami untuk membuat game ular ini. Lalu dengan library-library tambahan seperti time untuk timer dan random untuk mengambil nilai random. Dalam fungsi yang sudah dalam source code ini terdapat tiga kelas utama, yaitu ada kelas untuk makanannya, kelas untuk ular, dan yang ketiga yaitu kelas untuk gamenya. Apa itu kelas? Kelas itu sebenarnya sebuah pengelompokan ya, jadi fungsi-fungsinya itu dikelompokkan ke dalam satu kelas. Untuk kelas makanan ular, ini terdapat tiga fungsi, yaitu satu fungsi utama, yang kami gunakan untuk memuat badan dari apelnya itu, untuk memuat bagaimana apel ini akan berbentuk dan ukurannya. Untuk gambar dari apelnya ini kami gunakan file yang sudah ada dalam resources, yang sudah ada dalam file kami, yaitu resources apple, jadi convert, lalu ukurannya sama dengan ukuran dari ularnya, dan juga memiliki latar dari, dan juga dia akan memiliki latar yang berupa latar dari gamenya itu juga. Lalu ada fungsi ketiga, itu fungsi gambar yang kami gunakan untuk menggambar apel ke dalam gamenya. Jadi ada fungsi bleed yang sudah disediakan dari Pygame yang digunakan untuk menggambar apelnya ke dalam game, lalu di flip menggunakan Pygame display flip. Pygame display flip ini digunakan untuk mengupdate tampilan dari Pygame-nya. Apabila diupdate, maka meskipun sudah digambar, apel ini tidak akan muncul ke dalam game karena masih belum diupdate. Lalu yang fungsi ketiga itu fungsi gerak yang digunakan untuk menggerakkan apel apabila apel tersebut sudah dimakan. Jadi X dan Y-nya akan diubah dengan nilai random yang diambil dari random randit yang berasal dari library random yang tadi. Yang mana random randit ini akan mengambil nilai random seperti contohnya self X random randit ini juga untuk mengambil nilai random dari 1 sampai 20 dikalikan dengan nilai ular. Lalu ada self Y random randit yang digunakan untuk mengambil nilai random dari 1 sampai 10 dan dikalikan dengan nilai ular ini. Ini digunakan agar apel yang muncul itu akan tetap berada di dalam game, bahkan tetap berada di dalam map dan tidak keluar dari map. Lalu ada kelas yang kedua yaitu kelas untuk ularnya. Sebelumnya juga kami mendeklarasikan variabel dari size ularnya yaitu 40 yang sudah digunakan dari awal tadi. Dari kelas ular ini ada fungsi utama yaitu digunakan untuk meload gambar ularnya, yaitu memuat gambar ular. Yang pertama ada panjangnya, ada variabel panjang, ada variabel latar sama seperti yang di Apple. Lalu untuk variabel dari ularnya kami gunakan variabel bernama block yang kami load dari resources kami yang juga ada di filenya. Dengan panjang yang sama, dengan size ularnya dikali panjang, lalu self direction kanan ini kami gunakan agar arah dari ular saat game pertama kali dimulai adalah pertama ke kanan. Lalu ada fungsi kedua yaitu fungsi depth gambar yang kami gunakan untuk menggambar badan ular sama seperti depth gambar yang ada di makanan ular tadi. Ini digunakan untuk menggambar ular ke dalam game. Jadi ada self latar main yang kami gunakan untuk menggambar latarnya juga. Lalu ada pengulangan for in range self panjang main bleed, self block, XI, dan YI. Ini digunakan agar posisi dari ular ini akan terus-menerus diupdate. Posisi dari ular ini akan ular ini akan terus-menerus bergerak meskipun user tidak menekan tombol apapun. Jadi tombol yang dimasukkan oleh user itu sebenarnya hanya digunakan untuk mengubah arahnya. Untuk bagaimana ular ini berjalan, ular ini akan berjalan sendirinya. Mengapa dalam fungsi gambarnya juga terdapat gambar latar? Kenapa tidak di fungsi yang baru? Karena apabila latar ini digunakan di fungsi lain, maka
setelah gambar dari ularnya gambar dari bloknya variabel blok ini dipindah, sisa-sisa dari gambar sebelumnya itu tidak akan hilang. Karena itu kami menambahkan variabel latar ini di dalam fungsi gambar yang ada di kelas ular agar saat diupdate maka posisi dari ia sebelumnya akan diubah ke gambar latarnya, jadi akan hilang. Jadi hitungannya dia akan berpindah. Lalu ada 4 fungsi ini, yaitu fungsi untuk menggerakkan, yaitu ada fungsi untuk menggerakkan ke kiri, menggerakkan ke kanan, ke atas, dan ke bawah, yang mana dalamnya itu cuma mengganti variable direction-nya, yaitu yang ke kiri itu diganti ke kiri, ke kanan diganti ke kanan, dan ke atas diganti ke atas, bawah diganti ke bawah. Mengapa demikian? Karena nanti fungsi untuk bagaimana ular akan berjalan itu akan berada di fungsi yang lain. Fungsinya itu fungsi ini, yaitu ada fungsi auto jalan yang kami buat untuk membuat ularnya atau grafnya ini tetap berpindah atau tetap jalan meskipun user tidak memberi input. Seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi input yang diberikan oleh user itu sebenarnya hanya untuk mengganti arah dari ular. Ini pengulangannya for in range self panjang ini digunakan agar itu mengikuti letak dari kepalanya. Badan dari ular ini posisinya hanya akan menggantikan posisi gambarnya, posisi gambar dari kepalanya. Yang mana self direction atas yang sudah dijelaskan tadi, kalau di atas kan self directionnya akan berubah dari atas. Maka Y-nya kepala itu akan berubah, akan di min dengan size ular. Lalu di bawah Y-nya akan ditambah dengan size ular, lalu X-nya juga kalau ke kanan maka X-nya akan ditambah dengan size ular, dan apabila ke kiri maka X-nya akan dikurangi dengan size ular. Lalu menjalankan fungsi gambar. Lalu ada fungsi terakhir, yaitu fungsi untuk menambah panjang ular apabila ular memakan apelnya, memakan makanannya. Jadi apabila eh, kan logikanya apabila ularnya itu memakan apel atau memakan makanan dari ularnya itu, maka poin akan bertambah dan panjang ular juga akan bertambah. Panjang dari graf akan bertambah. Jadi variabel panjang akan ditambah sama dengan 1, dan X dan Y-nya itu juga akan ditambah, di append. Lalu ada kelas terakhir, yaitu kelas game, yang mana terdapat fungsi utama untuk meload semua komponen game, yaitu dari latar, dari ularnya, atau apel, itu semua di-load di dalam game dan digambar. Lalu ada fungsi reset yang digunakan untuk mereset skor atau mereset dari panjang graf setiap kali user memulai game. Jadi apabila game over dan diulang, skor yang sebelumnya itu akan dihilangkan dan di-reset menjadi 1. Eh, Lalu ada fungsi play yang kami gunakan untuk menggambar ular, apel, dan skor ke dalam game, dan juga untuk eh, membuat logika menambahkan skor dan logika game over. Untuk fungsi yang di atas ini digunakan untuk memunculkan atau menggambar ular, apel, dan skornya ke dalam game, dan di flip agar diupdate seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada ini if yang pertama, yaitu logika apabila ularnya memakan apel. Jadi self makan, yang mana fungsi makan ini adalah fungsi ini, yaitu fungsi makan ini isinya sebuah logika sederhana. Jadi apabila posisi X dan Y-nya kepala ular, fungsi X dan Y-nya kedua perbandingan itu bersentuhan atau saling bertemu, maka nilainya akan bernilai true. Namun apabila tidak, maka akan tetap bernilai false. Eh, jadi untuk
logika ini yang digunakan logika menambahkan skor yang digunakan perbandingan pertama adalah kepala ular dan apelnya. Jadi X dan Y ular dibandingkan dengan X dan Y dari apel. Apabila bertabrakan, maka apel akan digerakkan atau posisi dari apel akan dipindah sesuai dengan fungsi yang tadi saya jelaskan di awal-awal di kelas apel. Lalu ularnya juga akan ditambah. Nah, panjang dari ular ini akan ditambah. Fungsi tambah panjang ular ini ada di sini. Nah, ini tambah panjang ular. Jadi apabila panjang ular fungsi panjang ular itu sudah dijalankan, maka panjangnya akan bertambah dan X dan Y pun juga akan bertambah. Lalu untuk if yang kedua yaitu untuk logika game over yang pertama, yaitu apabila ularnya mencoba untuk memakan dirinya sendiri atau grafnya menghubungkan dengan graf yang sudah terhubung. Maka akan muncul logika game over, sebuah race game over. Lalu ada juga uh, apabila kepala dari ular itu mencoba untuk keluar dari map, jadi if not nol tidak sama dengan ini, jadi logika yang di dalam sini yaitu logika selama ularnya itu masih ada di dalam, selama ularnya itu sudah tidak ada di dalam, tidak ada di dalam map yang kami buat yaitu map yang kami buat itu berukuran 1000 kali 1000 kali, mohon maaf ini salah ketik, 1000 kali 500, maka akan muncul logika game over. Lalu ada fungsi start menu yang kami gunakan untuk memunculkan menu di awal. Kami membuat menu di awal yang berisi judul dari gamenya, yaitu Snake dengan implementasi graph, dengan warna dari fontnya, yaitu ini, yang kami ambil dari RGB Picker. Jadi ini fontnya, format nama dari warnanya itu sama dengan format RGB, sama dengan latarnya. Jadi kami membuat variabel-variabel yang berisikan tampilan awal dari game seperti Snake dengan implementasi, terus di bleed ke dalam game, terus ada juga karya Cristiano Sinaga dan lain-lain di bleed lalu di flip agar tampilan ini muncul ke dalam game. Lalu ada fungsi game over yaitu digunakan untuk menghentikan game secara sementara. Jadi apabila fungsi ini dijalankan, maka akan muncul seperti fungsi menu start menu ini, yaitu latarnya akan ular dan apel akan dihilangkan, lalu akan mengubah menjadi latar sederhana dengan tulisan game over dengan panjang graf Anda terakhir dengan variabel self ular panjang dimasukkan, di bleed, lalu ada juga enter untuk mengulang, escape untuk keluar. Di bleed juga, lalu di flip untuk memunculkan tulisan-tulisan tadi ke dalam gamenya. Lalu ada fungsi makan yang saya sudah jelaskan kan, yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada fungsi game score juga saya sudah belum. Fungsi game score ini digunakan untuk menunjukkan panjang dari graf yang sudah dihubungkan dengan font Arial size 25, lalu variabelnya itu score, lalu di bleed ke dalam game. Ini adalah koordinat dari tulisan ini, yaitu 000, 0,00,0. Bukan, ini. Jadi ini adalah X dan Y di mana tulisan dari hasil skor ini akan dimunculkan, yaitu di pojok kiri atas. 0,0 ini pojok kiri atas ya. Lalu yang terakhir yaitu ada fungsi run, yaitu digunakan untuk menjalankan bagaimana logika di atas tadi di dalam game. Jadi apabila run ini dijalankan, pertama akan menginisialisasikan nilai dari variabel pause itu 1. Mengapa demikian? Karena setelah pause, maka kami ingin memunculkan memunculkan fungsi start menu tadi.
Dan apabila pause-nya ini masih bernilai 0, maka start menu ini hanya akan muncul sepersekian detik. Jadi hanya muncul sekilas lalu hilang. Jadi karena itu kami membuat variabel pause ini menjadi 1. Dan infinite loop juga kami membuatnya bernilai 1. Mengapa? Karena kami ingin game tetap berjalan kecuali user menghendaki untuk menghentikan game. Lalu ada ini event, Pygame event ini fungsi dari merupakan fungsi-fungsi dari library Pygame locals dari Pygame yang sudah diimport di atas. Jadi Pygame event ini ada apabila sebuah tombol ditekan, sebuah hotkey dalam keyboard ditekan seperti escape, maka infinite loop akan bernilai 0. Lalu key return itu enter ya. Apabila nilai enter maka pause akan bernilai 0. Nah, lalu ada if not pause, jadi selama gamenya itu masih berjalan dan pause-nya itu bernilai 0, maka user bisa menggerakkan gamenya, menggerakkan ularnya, yaitu dengan key up atau tombol atas untuk menjalankan fungsi gerak atas, tombol bawah untuk menjalankan fungsi gerak bawah, tombol kiri untuk menjalankan fungsi gerak kiri, dan tombol kanan untuk menjalankan fungsi gerak kanan. Lalu, event type quit infinite loop sama dengan 0. Ini digunakan agar apabila user menekan tombol silang yang ada di pojok kanan atas, maka game akan berhenti. Lalu ada fungsi try except. Try except ini kami gunakan untuk menghentikan game selama posisinya game berada dalam posisi pause dan memulai ulang game setelah di reset. Jadi apabila gamenya tidak di pause, maka akan menjalankan fungsi self play. Namun apabila di pause, maka akan namun dengan pengecualian apabila muncul game over atau pause-nya dengan 1 dan self di reset. Lalu ada time sleep 0,3. Ini merupakan fungsi dari library time, yaitu digunakan untuk frekuensi pergerakan ularnya, yang itu digunakan 0,3 detik. Nah, ini adalah main function-nya karena tadi fungsi-fungsi dari bagaimana ular ini berjalan dan lain-lain itu sudah dibuat dalam suatu kelas dan sudah dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi. Jadi dalam main function hanya membutuhkan komen-komen sederhana, membutuhkan perintah-perintah sederhana, yaitu membuat variable game dan di run. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menjalankan gamenya. Nah, ini dia tampilan dari start menu yang sudah dijalankan dengan nilai pause-nya sama dengan 1. Apabila di enter, maka pause akan bernilai 0 dan game akan berjalan. Seperti yang saya jelaskan, ini kepala dari ular bisa bergerak kemanapun kecuali ke badan ular dan ke pinggir, melewati keluar dari map. Ini saya akan coba untuk keluar dari map, nah, maka akan muncul logika game over. Akan muncul kondisi game over. Lalu saya akan mencoba kondisi kedua game over, yaitu dengan mencoba menghubungkan grafnya dengan graf yang sudah terhubung. Nah, maka akan muncul kondisi game over lagi. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.